kita memulai pembelajaran hari ini, mari kita berdoa. Doa pagi hari. Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namutu wa ilaikan nusyur. Pada kesempatan ini, kita akan mempelajari tentang benda-benda yang bersifat menghambat dan mempercepat perpindahan kalor. Coba sekarang Ananda perhatikan gambar ini. Gambar tersebut menunjukkan sebuah kegiatan mengambil makanan setelah dipanggang di microwave. Pada gambar tersebut, tampak seseorang menggunakan kain lap untuk mengangkat wadah berisi makanan dari dalam microwave. Coba diperhatikan anak-anakku, di sini ada loyang dan juga ada kain lap. Yang mana loyang? Nah, yang ini ya. Loyang ini digunakan untuk memanggang, yang mana loyang ini terbuat dari aluminium. Aluminium digunakan untuk mempercepat perpindahan kalor, sehingga makanan matang secara merata dan cepat. Nah, aluminium ini termasuk bahan bersifat konduktor. Coba perhatikan lagi di sini. Coba sekarang perhatikan gambar lagi di sini. Nah, gambar apakah ini? Ya, betul. Ini adalah kain lap. Tampak seseorang menggunakan kain lap untuk mengangkat wadah berisi makanan dari dalam microwave. Kain lap ini digunakan untuk menghambat perpindahan kalor dari loyang sehingga tangan terhindar dari luka bakar. Kain lap ini termasuk bahan bersifat isolator. Bagaimana? Sekarang anak-anak sudah paham mengenai konduktor dan isolator? Sekarang kita akan mengidentifikasi bagaimana cara-cara menghambat dan mempercepat perpindahan kalor. Nah, Ibu membuat sebuah tabel yang mana tabelnya itu berisi jenis perpindahan kalor, cara menghambat perpindahan kalor, dan juga cara mempercepat perpindahan kalor. Seperti penjelasan minggu lalu bahwa jenis perpindahan kalor itu ada 3, yaitu konduksi, konveksi, dan radiasi. Nah, bagaimana cara menghambat perpindahan kalor untuk konduksi? Yaitu dengan menggunakan benda-benda bersifat isolator seperti karet, plastik, kain wol, dan ebonit. Nah, bagaimana cara mempercepat perpindahan kalor untuk konduksi? Yaitu dengan menggunakan benda-benda bersifat konduktor seperti aluminium dan besi. Sekarang, bagaimana dengan jenis perpindahan kalor konveksi dan juga radiasi? Untuk konveksi dan radiasi, cara menghambat perpindahan kalornya itu sama, yaitu dengan menjauhi atau memadamkan sumber panas. Bagaimana cara mempercepat perpindahan kalor untuk konveksi dan juga radiasi? Yaitu sama, memperbesar sumber panas seperti menambah kayu bakar agar api semakin besar. Sekarang kita akan mengidentifikasi cara-cara untuk menghambat atau mempercepat perpindahan kalor pada benda yang ada di sekitar kita. Coba perhatikan gambar yang pertama. Gambar apakah ini? Ya, betul. Ini adalah gambar teflon atau ini adalah wajan anti lengket. Punya di rumah? Pasti punya ya. Kemudian gambar yang kedua, apa ini? Ya, sendok, yang mana sendoknya ini gagangnya memakai plastik.
ya. Kemudian yang ketiga ini apa? Ya betul, ini adalah solder. Pada punya gambar ini di rumah? Nah, sekarang kita akan identifikasi di mana gambar yang merah ini namanya konduktor, sedangkan yang bulat kuning ini isolator. Perhatikan ketiga gambar ini. Coba tunjukkan oleh Ananda mana yang termasuk konduktor pada ketiga benda ini. Ayo, kita identifikasi bersama. Di gambar 1 teflon, di manakah konduktornya? Ya, betul. Di sini adalah konduktornya, ya. Ini bersifat menghantarkan panas. Kemudian di gambar yang kedua, perhatikan di manakah letak konduktornya? Ya, betul. Di ujung sendok yang aluminium, ya. Kemudian untuk solder ini, di manakah konduktornya? Ya, betul, di ujungnya ya. Yang mana ujungnya ini adalah untuk memanaskan timah. Nah, yang manakah sekarang di gambar yang pertama ini yang bersifat isolator? Nah, betul ya, ini gagang dari teflon ini, yaitu bersifat isolator karena terbuat dari plastik. Kemudian gambar yang kedua, yang manakah isolator? Ya, betul, gagang ya. Di gagang sendok ini terbuat atau dilapisi plastik. Makanya ini bersifat isolator. Kemudian yang solder ini di manakah isolatornya? Ya, betul. Di gagangnya juga ya, yang mana terbuat dari plastik. Pasti Ananda tahu kenapa setiap benda ini harus mempunyai isolatornya atau menghambat kalor. Tahu kan alasannya? Setelah Ananda menyimak penjelasan dari Ibu tadi, tentunya Ananda sudah paham bukan? Nah, agar lebih paham lagi, sekarang Ibu akan memberikan tugas, yang mana tugasnya adalah mengerjakan Ayo Berlatih di buku Bupena halaman 75 nomor 1 dan 2. Untuk nomor 1, Ananda menunjukkan bagian-bagian yang menghambat perpindahan kalor dari benda-benda poin A sampai dengan poin F. Kemudian untuk nomor 2-nya yaitu melengkapi tabel yang mana Ananda harus mencari benda-benda di sekitar rumah Ananda yang mempercepat perpindahan kalor dan juga menghambat perpindahan kalor. Benda apa saja ya? Ayo dicari, hanya 5 buah saja benda-benda tersebut. Lalu jika sudah, silahkan Ananda kirim di assignment channel tematik. Alhamdulillah pembelajaran hari ini telah selesai. Semoga Ananda dapat memahami materi ini. Ibu pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.